Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Nadira Septian dari kelas 10 BDP 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul ketenagakerjaan. Ini adalah peta konsep ketenagakerjaan. Ketenagaan kerjaan. Beberapa istilah dalam dunia ketenagakerjaan. 1. Angkatan kerja adalah bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Angkatan kerja dibagi menjadi dua golongan, yaitu A. Golongan bekerja employment adalah angkatan kerja yang benar-benar mempunyai pekerjaan atau sudah diserap oleh permintaan kerja. Golongan ini dibagi lagi menjadi dua golongan, yaitu 1. Yang bekerja penuh full employment, 2. Yang bekerja tidak penuh atau setengah menganggur. B. Golongan pengangguran employment adalah angkatan kerja yang ingin bekerja tetapi belum mendapat pekerjaan. Tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah angka perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja yang dinyatakan dalam persentase. TPAK sama dengan angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas dikali 100%. 2. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang termasuk tenaga kerja tetapi tidak bersedia untuk bekerja meskipun ada permintaan kerja, misalnya anak sekolah atau mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pengangguran sukarela. 3. Tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang dapat bekerja jika ada permintaan kerja. Menurut undang-undang dibatasi antara 15 tahun dengan 64 tahun. 4. Kesempatan kerja adalah peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan bakatnya masing-masing. 5. Penduduk bukan usia kerja adalah mereka yang tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan kerja. Menurut undang-undang dibatasi, yaitu di bawah usia 25 tahun seperti anak-anak atau usia wajib belajar, dan di atas usia 65 tahun seperti pensiun atau usia lanjut. Angka ketergantungan. Jumlah penduduk non-produktif dalam setiap 100 orang penduduk produktif disebut angka ketergantungan. Dilihat dari segi ekonomi, maka tinggi angka ketergantungan penduduk makin berat beban penduduknya. Angka ketergantungan atau yang disebut dengan DR. DR sama dengan jumlah penduduk usia non-produktif dibagi jumlah penduduk usia produktif dikali 100%. 6. Pengangguran adalah bentuk usia kerja yang belum mendapatkan lowongan untuk bekerja. Orang semacam ini merugikan negara dan secara khusus memberatkan keluarga karena kebutuhannya menjadi beban atau tanggungan keluarga yang sudah bekerja. Indikator tingkat beban disebut dependency ratio DR. Tingkat pengangguran dapat dicari dengan menggunakan rumus TP sama dengan sedang mencari kerja dibagi angkatan kerja dikali 100. Macam-macam pengangguran. 1. Pengangguran terbuka. 2. Setengah menganggur. 3. Pengangguran tidak kentara. 1. Pengangguran terbuka open unemployment adalah bagian dari angkatan kerja yang saat ini benar-benar tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. 2. Pengangguran tidak kentara disguised employment adalah angkatan kerja yang bekerja tetapi sebutlah mereka adalah pengangguran jika dilihat dari segi produktivitasnya itu rendah. 3. Setengah menganggur under unemployment adalah tenaga kerja yang bekerja tidak secara penuh. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. 1. Pengangguran siklis. 2. Pengangguran friksional. 3. Pengangguran teknologi. 4. Pengangguran musiman. 5. Pengangguran struktural. Dan 6. Pengangguran sukarela. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. 1. Pengangguran siklis adalah pengangguran yang terjadi akibat gelombang konjunktur atau fluktuasi ekonomi yang melanda kehidupan ekonomi dunia.
misalnya resesi ekonomi atau depresi. 2. Pengangguran friksional atau pengangguran sementara adalah pengangguran yang terjadi hanya untuk sementara waktu. Misalnya pengangguran karena sedang menunggu panggilan kerja atau karena mogok kerja menuntut kenaikan upah. 3. Pengangguran teknologi adalah pengangguran sebagai akibat perubahan teknologi, misalnya penggantian tenaga kerja oleh mesin, komputer, atau tenaga robot. 4. Pengangguran musiman adalah pengangguran sebagai akibat perubahan musim atau kegagalan musim. Misalnya pada musim paceklik banyak petani yang tidak berhasil panen dan tidak bisa mengolah tanahnya. 5. Pengangguran struktural adalah pengangguran akibat perubahan struktural ekonomi dan corak perekonomian. 6. Pengangguran sukarela voluntary adalah pengangguran akibat perubahan struktural ekonomi dan corak perekonomian adalah pengangguran karena adanya orang yang sebenarnya masih bekerja tetapi dengan sukarela tidak bekerja. Sebab-sebab pengangguran. 1. Kesempatan pekerjaan yang tersedia lebih sedikit dibanding penawaran pekerjaan pencari kerja. 2. Tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diminta dengan keterampilan tenaga kerja. 3. Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja pencari kerja. Dampak pengangguran terhadap ekonomi. 1. Menurunkan tingkat kemampuan masyarakat. 2. Pendapatan pajak pemerintahan rendah. 3. Melemahnya pertumbuhan ekonomi. 4. Menurunnya tingkat produksi barang dan jasa. 5. Menurunnya atau hilangnya keterampilan karena keterampilan hanya dapat dipertahankan dengan praktek. Menganggur terlalu lama mengakibatkan menurunnya keterampilan. 6. Menimbulkan ketidakstabilan keamanan dan sosial politik. Cara mengatasi pengangguran. Mengintensifkan pekerjaan di daerah pedesaan yang bersifat padat karya untuk mengurangi pengangguran tenaga kerja kasar di pedesaan. Mendirikan pusat-pusat atau balai latihan kerja untuk menyiapkan tenaga terampil dan kreatif. Meningkatkan transmigrasi untuk mengurangi pengangguran di daerah padat penduduk dan meratakan tenaga kerja. Industrialisasi untuk menyerap tenaga kerja, menggiatkan program keluarga berencana untuk mengurangi atau menghambat pertambahan jumlah penduduk sehingga pertambahan jumlah angkatan kerja bisa terkendali. Mengadakan proyek SP3 untuk menyerap lulusan perguruan tinggi yang diharapkan jadi pelopor pembangunan dan pembaharuan di pedesaan. SP3 singkatan dari sarjana penggerak pembangunan pedesaan. Mendorong pembangunan di daerah pedesaan untuk bisa menyerap tenaga kerja di pedesaan. Penyediaan dana kredit secara lebih meluas dan merata bagi peningkatan kegiatan produksi padat kerja. Tingkat kurs devisa yang realistis dan memberikan intensitas bagi peningkatan ekspor. Pengeluaran pemerintah ditunjukkan untuk memperluas kesempatan kerja produktif sebanyak mungkin. Sistem pengupahan. A. Upah menurut waktu, misalnya seperti upah harian, upah mingguan, dan upah bulanan. B. Upah menurut prestasi adalah upah berdasarkan hasil prestasi karyawan. C. Upah skala adalah upah berdasarkan perubahan hasil produksi. D. Upah indeks adalah upah berdasarkan pada perubahan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. E. Upah premi adalah upah selain yang diterima setiap bulan oleh karyawan dan juga ditambah dengan premi yang diterima setiap akhir tahun. F. Upah co-partnership adalah di samping menerima upah, pekerja juga diberi pemilikan saham sehingga karyawan berhak menerima keuntungan atau dividen perusahaan. Terima kasih. Jika saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.